Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat salah satu penugasan video saya yang menampilkan ataupun memperagakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang trainer. Atas nama saya Muhammad Febri Kurniawan dengan NIM 21040120100039. Beberapa menit ke depan saya akan menampilkan beberapa kemampuan yang perlu dimiliki. Yang pertama, mengakuisisi data keuangan melalui media tertentu. Yang kedua, membuat peta tematik, baik tematik penduduk dan perekonomian. Yang terakhir ialah klasifikasi penggunaan lahan melalui tools-tools yang tersedia dalam GIS. Demikian pembukaan dari saya. Silakan menikmati. Yang pertama ialah mengambil data keuangan atau akuisisi data keuangan dengan mengambil beberapa data fasilitas seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan perekonomian. Ini saya mengambil dari Google My Maps ya, selain dengan Google Earth Pro. Yang pertama dengan Google My Maps. Kemudian di sini membuat peta baru. Lalu dengan peta tanpa judul diberi nama sesuai dengan lalu di sini saya akan mengambil data-data keuangan di Desa Kaling dengan mengambil terlebih dahulu data delineasi desanya, menginput data, mengambil data kita, proses hingga kita bisa melihat delineasi desa kita. Setelah itu delineasi desa kita terlihat sebagaimana yang sudah terpapar di screen ini, di mana ini merupakan delineasi desa Kaling. Untuk memulai kita bisa mengerti saja dengan mengambil sekolah dasar di desa Kaling. Hingga nanti ditemukan beberapa sekolah yang berada di dalam administrasi desa Kaling. Dengan mengambil perambakan ke peta, terlihat di bawah kiri sini sudah tertambah SD Negeri 02 Kaling, begitu juga dengan SD Negeri 03 Kaling. Hal serupa juga bisa kita lakukan pada fasilitas lainnya seperti fasilitas peribadatan seperti masjid di desa Kaling. Di sini kita bisa melihat beberapa desa yang dapat kita ambil seperti Masjid Al-Faruq, Masjid Al-Huda, Masjid Mutakin, dan masjid lainnya. Cara-cara tersebut dapat kita lakukan juga pada fasilitas lainnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan beberapa fasilitas. Setelah kita sudah mendapatkan beberapa fasilitas tersebut, kita bisa melakukan ekspor ke dalam bentuk KML atau KMZ. Nanti akan berekspor data dalam format KMZ. Setelah kita sudah mendapatkan data-data keuangan tersebut, kita bisa menginput data tersebut ke dalam QGIS langsung dengan mengget. Ketika sudah di-drag, ini beberapa contoh fasilitas di dalam desa Kaling, di mana kita bisa lihat ini masih dalam bentuk format KMZ. Kita bisa mengubah data tersebut menjadi SHP ataupun data lain untuk memudahkan pengulangan data dengan properties ya, export save feature as. Kemudian nanti kita bisa menyimpan dalam bentuk format SHP. Langkah selanjutnya atau tahap kedua yaitu kemampuan membuat
data-data atau peta-peta tematik berdasarkan data tersebut, salah satunya seperti peta tematik pendudukan dan perekonomian, dengan melakukan terlebih dahulu sebuah integrasi data spasial dan data atribut yang masih belum memiliki nilai keuangan, di mana data spasial tersebut dalam hal ini berupa wilayah ataupun data desa dalam sebuah kecamatan, ya, dalam hal ini kecamatan Mojo dan Tasikmalaya. Kemudian data atribut atau data statistik yang dapat berasal dari wali-wali data tertentu ataupun dari BPS yang masih belum memiliki nilai keuangan. Untuk memulai, di sini saya akan langsung mengambil data spasial berupa data desa, administrasi desa dengan cara drag langsung. Yang kedua, saya bisa mengambil data atribut tersebut yang belum memiliki nilai keuangan dari wali-wali data tertentu. Umumnya ketika kita ingin mengambil data spasial tertentu, umumnya data-data tersebut awalnya berupa ataupun dalam bentuk format Excel, XLSX, di mana kita perlu mengubah format tersebut menjadi CSV, karena QGIS hanya bisa membaca dalam bentuk CSV. Yang dalam hal ini data tersebut masih belum memiliki nilai keuangan. Untuk melakukan atau pengambilan data tersebut, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu kita bisa mengambil layer ataupun kita bisa langsung mendrag saja data tersebut ke dalam QGIS kita. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam data atribut profil desa tersebut terdapat kolom desa dan wilayah perencanaan tersebut memiliki kolom desa, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa antara dua data ini terdapat hal yang sama atau kolom yang sama, yaitu desa, sehingga kolom desa ini menjadi penghubung antara data spasial wilayah perencanaan dan data atribut profil desa. Dalam hal ini QGIS kita bisa melakukan integrasi kedua data tersebut dengan cara join. Yang pertama, kita klik properties pada data spasial kita, dalam hal ini wilayah perencanaan, lalu kita klik join, lalu kita klik plus add new join di sini, lalu kita klik join layer, di mana join layer ini bermaksud pada layer ataupun data yang kita gabung. Join berupa join atau kolom dari data profil desa ini yang menjadi penghubung antara data atribut dan data spasial. Dan target field ini merupakan kolom target pada data wilayah perencanaan, di mana yang perlu diingat bahwa kedua baik join field dan target field harus memiliki nama kolom yang sama. Setelah memiliki konfigurasi yang cukup, kita bisa melakukan OK, apply, dan kita akan melihat bahwa adanya integrasi data, bahwa data-data spasial yang tadi hanya berupa kolom desa kini telah ditambah dengan data-data lainnya. Berikut salah satu, jadi demikian merupakan salah satu tahapannya. Selanjutnya akan dilakukan pembentukan data ataupun peta-peta tematik. Selanjutnya setelah kita melakukan integrasi data spasial dan data atribut, kita akan menghasilkan data yang sudah diintegrasi sebagaimana pada tabel pada data wilayah perencanaan tersebut kita memiliki penambahan kolom sehingga tabel atribut kita semakin banyak dengan data-data tertentu. Misalnya kita melihat di sini bahwa desa tadi yang menjadi kolom unik ya, ataupun kolom penghubung antara dua data tersebut, kita bisa menambahkannya dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa melihatnya data-data lainnya seperti data penduduk, laju pertumbuhan penduduk, keluarga sejahtera, dan data-data lainnya. Berangkat dari sini kita bisa membuat beberapa data tematik lainnya. Misal dalam konteks ini saya ingin membuat data tematik pendudukan dan data tematik perekonomian, di mana saya duplikasi ini untuk masing-masing fungsi. Saya mulai dari data tematik kependudukan, kita bisa melakukannya dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan melakukan properties, lalu kita melakukan graduated atau categorize, namun dalam hal ini saya menggunakan graduated, lalu menggunakan profil desa, penduduk ataupun dalam hal ini. Namun untuk peraga ini saya menggunakan profil desa keluarga satu untuk melihat sebenarnya bagaimana sekarang kategorisasi kategori keluarga sejahtera satu.
Lalu saya klik apply dan kita bisa melihat bahwa semakin merah menunjukkan desa tersebut memiliki data atau jumlah keluarga sejahtera tingkat 1 relatif lebih banyak dibandingkan desa-desa lainnya dalam klaster Tasimaju dan Mojokedang. Begitu juga kita bisa melakukannya dalam membuat data perekonomian. Lalu untuk layout kita bisa melakukannya seperti pada umumnya. Dalam hal ini dalam QGIS kita membuka project layout ataupun kita membuka new layout, lalu kita ketik di sini untuk mempermudah. Dalam hal ini saya memberi nama tematik kependudukan. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk dari data tematik kependudukan tersebut, sehingga dapat di layout dan akan menghasilkan data seperti sebagaimana yang ada dalam PDF. Tematik perekonomian berangkat dari integrasi data spasial dan data atribut tadi. Cara atau metode yang digunakan kurang lebih sama dalam pembuatan data tematik kependudukan. Di sini kita mengandalkan kolom-kolom tertentu yang dapat mengindikasikan ataupun pada akhirnya memang data perekonomian. Caranya kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, kita klik kanan layernya, kita klik properties, lalu kita bisa memilih dengan cara list graduated, namun ini saya memilih graduated. Lalu saya bisa memilihnya berdasarkan data-data yang ingin saya angkat. Dalam hal ini saya mengambil potensi, yaitu potensi desa. Potensi desa ini bisa pada dasarnya menunjukkan potensi-potensi yang dimiliki desa, baik dari segi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Dimana ketika sebuah desa memiliki potensi desa yang tinggi, maka dapat mengindikasikan bahwa desa tersebut memiliki kekuatan yang lebih tinggi relatif dengan desa yang memiliki potensi lebih rendah. Dalam hal ini juga potensi dalam mengembangkan perekonomian sebuah desa secara mandiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini saya memiliki portfolio desa Prudence, saya klik classify, dan saya klik apply. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini secara otomatis ya untuk perekonomian kita melihat bahwa Kecamatan Tasikmadu memiliki data nilai potensi desa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Mojokedang. Hal ini kita bisa melihat bahwa adanya kecenderungan potensi desa atau desa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan desa-desa di Mojokedang. Berawal dari data tematik ini kita bisa melakukannya atau menindaklanjuti, misalkan kita bisa menggabungkan data lain ataupun kita bisa melayoutkannya. Untuk melayoutkannya kurang lebih sama dengan data kependudukan. Kita buka new layout, kita ketik tematik perekonomian, lalu kita layout sebagaimana sesuai dengan spesifikasi BIG dengan singkat data dan waktu. Data-data tematik perekonomian tadi atau di layout sebagaimana yang tertera atau tercantum dalam PDF. Tahapan terakhir yaitu klasifikasi image atau image classification pada Citra Landsat untuk mengklasifikasi beberapa penggunaan tertentu menjadi land cover tertentu, yaitu lahan terbangun dan lahan bangun terbangun dengan berbagai langkah-langkah tertentu. Di mana di sini saya akan menggunakan QGIS sama halnya dengan alat-alat yang digunakan pada analisis sebelumnya, dan kemudian saya akan melakukan klasifikasi di ArcGIS Pro. Pertama kita perlu melakukan pengambilan data citra. Dalam hal ini saya mengambil Landsat 08 dengan tahun 2021 dengan cara langsung mendetekan saja. Kemudian setelah kita mendetek, kita akan mendapatkan data citra Landsat ini dengan wilayah Karanganyar yang dalam hal ini wilayah perencanaan saya tidak banyak tertutupi oleh awan atau sama sekali tidak memiliki awan yang menutupi. Setelah kita mengambil, kita melakukan merge ya, atau penggabungan data Citra Landsat bersama dengan merge.
Kalau kita pilih Citra 764, di mana alasan saya mengambil band 764 ini ialah untuk memudahkan kita atau band-band tersebut dapat mendeteksi false alarm untuk urban. Lalu kita klik Place Each in Profile untuk spread band ini untuk memisahkan band-band tersebut menjadi band yang berbeda sehingga kita bisa memilih 6 kombinasi band nanti. Kita klik tersebut dan kita klik run. Setelah beberapa detik kita akan mendapatkan hasil merge tersebut. Ini merupakan merge yang kita lihat atas gabungan tadi beberapa data. Kemudian kita akan melakukan pen shepherding karena data spasial ini memiliki pixel size sebesar 30 meter kali 30 meter. Ada baiknya kita melakukan pen shepherding untuk menajamkan resolusi tersebut dengan 15 kali 15 meter. Hal tersebut dilakukan dengan pen shepherding. Kita buka pen shepherding, lalu kita melihat bahwa ini merge merupakan citra yang telah kita gabung, kemudian kita menggabungkannya dengan band tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan band 8, lalu kita kembali lagi melakukan shepherding, kita pilih merge ya, citra tadi yang sudah digabung, kemudian kita pilih band 8, lalu akan kita lakukan run. Setelah kita menunggu beberapa waktu, kita akan mendapatkan sebuah citra Landsat yang telah kita pertajam resolusinya hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Dimana sebelumnya kita memiliki pixel size 30 kali 30 meter, dalam hal ini kita mendapatkan pixel size sebesar 15 kali 15 meter. Penajaman resolusi tersebut akan mempermudah kita untuk melakukan klasifikasi citra atau image classification untuk mengklasifikasikan beberapa pengguna lahan menjadi lahan terbangun ataupun non terbangun. Namun dalam hal ini saya ingin fokus kepada satu desa, yaitu Desa Kaling, di mana kita bisa melakukannya atau memfokuskannya dengan menggunakan cluster by mass layer, di mana sebelumnya saya belum mendapatkan data yang terlebih dahulu dengan mengambil data sampelnya berupa data administrasi desa. Di sini berupa posisi desa Kalingnya. Kemudian saya akan melakukan cluster by mass layer dengan input dan output tadi desa Kaling dengan target CRS kita menggunakan Utilization 49S dengan node data value berupa min 1. Setelah itu kita melakukan run dan akan mendapatkan hasilnya. Jadi ini merupakan citra yang berfokus pada desa Kaling. Kita bisa melakukan ataupun menyimpannya secara langsung dengan nama tertentu sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelah kita tambahkan dan memberi nama, kita akan mendapatkan desanya. Ini merupakan citra laser yang telah kita pertajam resolusi dan kita klik sesuai desa Kaling. Untuk image classification-nya saya akan melakukannya atau menganalisisnya di ArcGIS Pro. Dalam ArcGIS Pro, setelah kita mendapatkan data tadi, kita perlu memasukkannya ke dalam ArcGIS Pro dengan cara men-drag secara langsung, lalu kita akan mendapatkan datanya cara tersebut. Untuk memudahkan kita bisa melakukan simbologi lebih baik dengan cara seperti ini dalam ArcGIS Pro. Nah, kita akan melihat bahwa warna-warna yang cenderung warna oranye ataupun kuning ini akan menunjukkan wilayah-wilayah permukiman. Setelah kita merasa bahwa konfigurasi sudah baik, kita bisa melakukan klasifikasi dengan classification tools, training sample manager, di mana di sini merupakan sampel-sampel digunakan untuk sebagai sampel input untuk melakukan klasifikasi. Dalam ini saya akan memperbarui dengan skema terbangun dengan nilai 1 dengan warna kuning dan satu lagi terbangun RW1 kita pilih warna kuning dan kita pilih OK, dan skema kedua yaitu terbangun dengan value 2. Value tersebut tidak memiliki peraturan khusus, namun yang perlu diperhatikan ialah memiliki value yang berbeda. Dengan skema air property land cover,
Setelah kita mulai, kita bisa melakukan klasifikasi dengan cara klasifikasi. Kita memilih beberapa sampel seperti ini. Karena ini hanya berfokus pada satu desa ke desa Kaling yang memiliki keluar aspirasi yang tidak besar, maka kita bisa melakukan samplisasi yang tidak terlalu banyak atau pengambilan data sampel yang tidak terlalu banyak. Namun yang perlu kita perhatikan ialah adanya konsistensi band-band yang diambil. Untuk lahan terbangun kita melakukan hal yang serupa. Kami saya lakukan seperti ini dengan warna hijau ataupun warna biru sebagai lahan non terbangun. Setelah dirasa sudah cukup, kita bisa menyimpan training sampel tersebut. Cara demikian, lalu kita simpan sampel tersebut dalam sebuah folder tertentu. Lalu ini kita bisa mengambil training samples 2021. Lalu kita bisa mengambil data tersebut. Ini merupakan hasil-hasil ataupun SHP yang berfungsi sebagai training sampel. Setelah kita melakukannya, kita bisa melakukannya secara klasifikasi lagi, yaitu classify each pixel into different value dengan classifier kita umumnya pada menggunakan maximum likelihood. Training sampel berupa training sampel 2021 dengan penempatan output di folder yang kita sukai. Lalu ini saya bisa memilih 2021 classified dengan formatif dan beberapa aturan lainnya. Satu classified setelah dirasa sudah konfigurasinya cukup, kita bisa melakukan klasifikasi dengan keyword. Dan demikian merupakan salah satu bentuk cara klasifikasi sebuah lahan menjadi lahan terbangun dan non terbangun, di mana yang perlu kita ingat bahwa memiliki setidaknya sebisa mungkin menggunakan situs yang memiliki resolusi yang semakin tinggi dan jumlah sampel yang membaik. Jadi demikian seluruh proses akuisisi data, dari pengambilan akuisisi data, pembuatan peta tematik, dan image classification, di mana tiga data tersebut akan di layout dan akan tertampil sebagaimana yang ada dalam PDF nanti. Demikian penampilan kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang planner. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.